Apa itu amandemen? Amandemen adalah tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara. Dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Di Indonesia, amandemen adalah UUD 1945 harus dilakukan dengan berpedoman pada aturan dan kesepakatan dasar. Penting untuk dicatat bahwa amandemen UUD 1945 harus memastikan beberapa hal, termasuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan NKRI, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, dan memasukkan penjelasan yang semula terletak di luar naskah ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Proses amandemen UUD 1945 dijalankan secara bertahap, mulai dengan memberikan prioritas pada pasal-pasal yang mendapatkan persetujuan dari semua fraksi MPR. Setelah itu, proses perubahan berlanjut dengan menghadapi pasal-pasal yang lebih sulit untuk mencapai kesepakatan. Indonesia pernah melakukan amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, tepatnya pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bukan tanpa sebab. Saat itu, api reformasi masih terasa hangat. Perubahan konstitusi yang dilakukan sebagai upaya menciptakan suasana bernegara yang lebih demokratis dibanding sebelumnya. Lantas, apa tujuan dan manfaat amandemen UUD 1945 terhadap masyarakat? Tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen UUD 1945 harus dilakukan berdasarkan kajian dan pertimbangan yang mendalam dan strategis, sebab tujuan utamanya harus berorientasi mengubah kehidupan bernegara yang lebih baik, terutama bagi warga negara. Dilansir melalui beberapa sumber, beberapa tujuan dari amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun pelaksanaan kedaulatan rakyat. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan apapun perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, mengikuti perkembangan zaman. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara agar menciptakan iklim yang demokratis dan aman bagi masyarakat. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa atau bernegara. Secara sederhana, amandemen dimaknai sebagai proses penyempurnaan undang-undang dengan memperbarui atau melengkapi undang-undang sebelumnya. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan bukan tanpa sebab, melainkan dengan tujuan tertentu. Perubahan tersebut sebagai merespon tuntutan reformasi pada waktu itu. Tuntutan tersebut antara lain latar belakangi oleh praktek penyelenggaraan negara pada masa pemerintahan rezim Soeharto atau Orde Baru. Amandemen pertama pada 19 Oktober 1999. Amandemen pertama yang dilaksanakan pada sidang umum MPR dari 14 hingga 21 Oktober 1999 memiliki fokus utama dalam membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Dalam mengamandemen pertama ini, 9 pasal mengalami penyempurnaan, termasuk pasal 5, pasal 7, pasal 9, dan pasal 13. Yang lebih penting, amandemen ini mencakup pergeseran kekuasaan dalam pembentukan undang-undang dari presiden ke DPR, serta pembatasan masa jabatan presiden selama 5 tahun dengan 1 kali masa jabatan kembali. Amandemen kedua pada 18 Agustus 2000. Amandemen kedua yang berlangsung dalam sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus 2000 membawa perubahan terkait berbagai aspek seperti wewenang dan posisi pemerintah daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Amandemen ini mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan
pengakuan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen ini mengatur lebih lanjut mengenai NKRI sebagai negara kepulauan, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, sistem pertahanan dan keamanan negara, pemisah struktur dan fungsi TNI dengan Polri, serta pengaturan bahasa, bendera, lambang negara, dan langsung lagu kebangsaan. Yang ketiga, amandemen yang ketiga pada 10 November 2001. Amandemen ketiga berlangsung dalam sidang umum MPR dari 1 hingga 9 September 2001. Dalam mengamandemen ini terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar melibatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional, rekonstruksi, dan perubahan wewenang MPR, pemilihan berlangsung presiden dan wakil presiden oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, perubahan di Badan Pemeriksaan Keuangan, pengaturan kewenangan dan proses pemilihan Hakim Agung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Lalu amandemen keempat pada 10 Agustus 2002. Amandemen keempat berlangsung dalam sidang umum MPR dari 1 hingga 9 Agustus 2002. Amandemen ini melibatkan 13 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal tambahan, dan perubahan 2 bab. Perubahan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 sebagai berikut. Struktur batang UUD 1945 sebelum amandemen sebagai berikut. 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 4 pasal aturan peralihan PNS, 2 ayat aturan tambahan. Lalu, sesudah amandemen. Setelah amandemen UUD 1945, batang tubuh diganti menjadi pasal-pasal, dan struktur konstitusi mengalami perubahan signifikan. Strukturnya sekarang adalah sebagai berikut. 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan.